Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai cerumen prop atau kotoran telinga. Nah tadi pertanyaannya Dokter Elsa mungkin bisa dijawab, Julia ulangi, itu gimana sih untuk cerumen yang keras tadi yang mungkin apakah bisa juga ditemui di sepertiga bagian luar dan apakah itu bisa lebih berbahaya daripada cerumen yang cair, dokter? Iya. Jadi memang ada tipe-tipe cerumen ya, ada yang basah sama yang kering. Memang yang paling mudah keluar sendiri itu memang yang basah ya. Kalau yang basah secara gravitasi ya, kita misalnya tidur dalam jangka waktu yang lama, terus posisi yang salah satu gitu dengan jangka waktu lama dia akan turun sendiri. Jadi memang ada pasien-pasien yang dia itu memang cerumennya kering sampai kayak kertas kayak gitu. Jadi kalau kita evakuasi atau kita tarik itu memang kayak kertas gitu, ditarik zeret kayak gitu. Kalau dibilang bahaya sih enggak, cuman memang perawatannya mungkin akan lebih ekstra. Memang kan kalau sudah dihimbau juga, kalau untuk pembersihan telinga itu kan dengan cotton bud sebenarnya tidak disarankan, kecuali memang di telinga bagian luar aja, di liang telinganya atau sekitar di liang telinganya boleh pakai cotton bud. Yang dilekukan itu boleh. Kalau untuk memasukkan ke dalam kan tidak boleh. Nah, untuk pasien-pasien yang cerumennya ini kering, biasanya memang perawatannya harus 6 bulan sekali ke THT. Karena akan diberikan pelunak dulu, baru nanti akan dievakuasi seperti itu. Itu aja sih, kalau dibilang lebih bahaya sih enggak. Lebih bahaya enggak. Bahayanya kalau yang basah atau kering ini, itu tadi terjadi penumpukan terus nggak ditata laksana seperti itu. Oh iya, berarti memang cenderung bahkan memang tidak berbahaya. Betul. Ya, karena memang untuk disarankan periksanya saja 6 bulan sekali itu untuk yang kering. Tapi kalau untuk yang basah tadi disarankan juga nggak pemeriksaan 6 bulan sekali itu? Disarankan, kita semua sebenarnya disarankan untuk melakukan pembersihan telinga itu 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali atau melakukan pemeriksaan deh. Diperiksa dulu sama dokternya 6 bulan sekali. Kalau memang ada cerumen yang menumpuk tadi, langsung dikasih pelunak seperti itu. Jadi Julia maupun pemirsa di rumah nih, walaupun merasa tidak ada masalah di telinganya, boleh ya untuk memeriksakan kesehatan telinganya. Betul. Ya dok ya. Baik dokter, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dokter. Lanjutin ya. Ini gambar telinganya. Ini tadi ya yang kita bahas ya. Nah, kalau kita bahas faktor resiko ya, orang-orang yang berisiko untuk terkena cerumen prop ini, yang pertama usia. Jadi memang orang-orang lansia itu dari kelenjar yang sebaceanya itu sudah berkurang produksinya seperti itu ya. Jadi dia akan lebih rentan untuk terkena dari cerumen prop ini. Terus BMI ini maksudnya adalah yang obesitas ya, obesitas mungkin nanti kelenjarnya akan produksinya akan sedikit berlebih dibandingkan orang-orang yang normal weight atau berat badannya normal. Suhu kelembapan pasti akan mempengaruhi misalnya percepatan dari pengeringan dari cerumen ini, seperti itu ya. Stres, penggunaan obat adrenaline atau kebiasaan mengorek telinga. Tapi sih yang paling banyak memang adalah kebiasaan mengorek telinga ini ya. Selain cerumen prop juga penggunaan pembersihan telinga dengan cotton bud juga berpengaruh dengan sakit telinga yang lain ya. Bisa adanya iritasi di bagian telinga, jadi nanti dia di otitis ya, mungkin otitis media akut begitu. Terus bahkan ada yang lebih ekstrim, punya pengalaman waktu KKN. Jadi si bapak ini dia saking gatelnya katanya ya, lebih ekstra lagi menggunakan alat seperti kayak paku kayak gitu ya. Terus lidi kayak gitu ya, itu sangat hati-hati. Karena apa? Karena di sini kita lihat membran timpani atau gendang telinga kita ini kalau dibilang tipis nggak terlalu tipis, tapi memang dia rentan. Kalau kita misalnya pakai yang tidak semestinya sepertinya kayak paku atau lidi yang keras-keras itu nanti bisa sobek gendang telinganya, akan lebih berbahaya ya, akan lebih berbahaya. Jadi berhati-hati dalam membersihkan telinga ya, yang wajar-wajar aja lah menggunakan alatnya seperti itu. Baik dok, itu kan di faktor risikonya salah satunya ada suhu dan kelembapan juga. Itu kalau misalnya kita ada di situasi di mana ada di
tempat yang cukup, ketinggiannya cukup begitu ya. Kemudian kenapa ya dok kondisi telinga itu kadang-kadang berdengung atau kadang-kadang kedap, seperti kedap, itu apakah menandai bahwa memang ada masalah di telinga atau seperti apa sih dok? Kalau dianya, memang sering ya kalau kita naik pesawat, terus kalau kita perjalanan jauh, apalagi perjalanan ke daerah pegunungan, itu sih sebenarnya masalah tekanan. Tekanan dari, apa ya, tekanan udara ya namanya, tekanan udara atau tekanan apa namanya gitu. Biasanya memang, makanya kalau kita di pesawat, biasanya dikasih permen seperti itu. Sebenarnya untuk adanya pergerakan dari rahang, seperti itu ya. Itu hal yang wajar. Wajar kalau nanti sudah melakukan pergerakan atau sudah sampai di tempat tujuan kayak gitu, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau udah 2 hari 3 hari masih seperti kayak menutup, kayak tertutup seperti itu ya, itu harus diperiksa sebetulnya ya. Itu wajar kalau yang tadi ya, itu karena perbedaan tekanan aja. Nah ini yang tadi ya, tipe-tipe cerumen udah kita bahas. Nah, pasti penasaran ya, gimana sih bentuk dari cerumen prop ini ya. Sekali lagi kalau mau lebih betulnya pakai pemeriksaan telinga seperti ini. Tapi kalau untuk yang di rumah, misalnya ada anaknya atau saudaranya yang tiba-tiba mengeluhin pendengarannya berkurang atau sakit telinga, minimal bisa kok dilihat dulu di rumah dari luar seperti itu, ada nggak kayak tertutup. Normalnya yang bisa kita lihat, ini kalau udah nyampe membran timpani ya, kalau sebenarnya kalau mau lihat sampai membran timpani atau gendang telinga ini, memang harus menggunakan alat yang namanya otoskop ini, ya, memang harus diteropong ke dalam menggunakan alat ini. Tapi kalaupun mau lihat dengan tanpa alat, dengan tangan aja, dibuka aja liang telinganya itu, lihat ada nggak penumpukan seperti ini. Biasanya dianya memang warnanya coklat tua atau kalau udah yang kering atau sudah penuh seperti ini, kehitaman seperti ini ya. Normalnya membran timpani pokoknya masuk ke dalam, lihat itu cantik ini gendang telinganya ya, masih putih, ada pantulan cahaya ya, ada pantulan cahaya seperti itu kayak mutiara seperti itu. Tapi kalau udah ada cerumen prop ya, kotoran telinga yang menumpuk apalagi mengeras, nih seperti ini contohnya. Ini harus segera dievakuasi, tapi harus diberi pelunak dulu seperti itu ya. Dok, sekalian di sini Julia pengen tanya mitos ini. Katanya kalau misalnya kondisi telinganya terlalu bersih, seperti ini kan transparan, maksudnya kelihatan gitu ya, gendang telinganya. Itu tuh juga bisa berbahaya karena nanti rentan sekali ketika ada suara-suara bising atau terlalu keras untuk pecah gitu. Itu gimana dok maksudnya dok? Enggak lah. Ya justru bagus ya dok ya. Iya, justru bagus kalau membran timpaninya utuh. Kalau kita kedokterannya bilang membran timpaninya utuh ya. Sayangnya kita nggak bahas misalnya membran timpani yang robek atau perforasi atau gimana ya. Kalau robek ya robek kayak kertas robek, nanti ada robekan tergantung di mana seperti itu ya. Kalaupun dibilang menerima suara, memang kita manusia seperti itu ya, manusia, hewan, kelelawar seperti itu, dia memang punya frekuensi, batas-batas frekuensi dari pendengaran yang normal ya. Kalau memang udah gede banget ya memang bisa jadi pecah. Tapi kalau memang suaranya masih ya normal-normal lah, paling banter, kalau paling kenceng kan kita nonton konser atau nonton organ tunggal seperti itu ya, itu kayaknya masih aman di telinga ya. Jadi makanya saya bilang kalau dibilang tipis dia nggak terlalu tipis karena itu adalah buatan yang maha kuasa seperti itu ya. Iya. Tapi nggak tebel juga, jadi makanya hati-hati kalau ngoreknya dengan lidi atau paku ya tembus, pasti tembus seperti itu. Oke. Nah, ini gejala klinisnya ya, gejala klinisnya. Yang pertama tadi gangguan pendengaran atau tuli konduktif, karena adanya sumbatan tadi ya. Jadi rangsangan suara yang masuk itu dia nggak bagus lagi. Jadi ada hambatan masuknya suara seperti itu. Terus nyeri. Nah, nyeri. Kenapa bisa timbul nyeri? Padahal dia cuma menyumbat aja ya, hati-hati karena takutnya cerumen prop ini kan dianya itu keras biasanya ya, sangat keras, maka dibutuhkan pelunak tadi kan untuk mengevakuasinya. Jadi takutnya dia akan ada penekanan di dalam telinga. Nah, telinga kita itu banyak sekali persarafannya, terus ada tulang-tulang rawannya seperti itu. Nah, nanti kalau dia itu semakin adanya penekanan dengan adanya kotoran telinga tadi, dikhawatirkan akan menimbulkan nyeri seperti itu ya. Terus telinga berdengung ya, telinga berdengung tadi, terus ada pusing atau vertigo juga bisa
ya juga bisa menyebabkan adanya pusing. Lagi-lagi karena penekanan dari cerumen prop itu tadi, ya. Tapi kalau kita bicara vertigo tuh penyakit lain ya dok ya? Ya, sebenarnya penyakit lain, tapi salah satunya bisa disebabkan karena Bisa cerumen prop. disebabkan oleh cerumen prop yang Betul. Oke, oke, mungkin selanjutnya nanti dijelaskan oleh Dokter Bella ya. baik. Baik, semakin menarik ini. Nanti kita masuk ke Dokter Bella, namun usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.